Beragam tema akan kita perbincangkan dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound. 101 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang, saya Widya Pradipta di program Bincang Spesial bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Nah, pendengar, pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kesehatan terus mendorong usaha mikro kecil menengah, khususnya yang bergerak di bidang kuliner, untuk memiliki izin pangan industri rumah tangga atau biasa disebut dengan PIRT. Nah, sebenarnya seperti apa pentingnya dari izin ini, kemudian manfaatnya bagi pelaku usaha itu akan seperti apa? Kita akan ngobrol bareng dengan Bapak Eko Rahmadi, SKM MPH, selaku Kabid Regulasi dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Kami juga ajak Anda untuk bergabung di line WA kita di 081 8621013 atau bisa juga tulis pertanyaan di kolom komentar di Instagram dengan nama akun kami @starjogjafm. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang Mbak Widya. Betul. Dan selamat siang pendengar sekalian, pendengar Star FM Inspiring Sound. Iya. From Tugu Jogja. Betul. Ini kalau pendengar Star FM mengikuti melalui live streaming ya, akan kelihatan ya betapa gagahnya Pak Eko karena menggunakan baju adat ini Jawa ya Pak ya. Ini karena keistimewaan Yogyakarta. Betul. Jadi Jogja ini begitu istimewa. Banyak hal dari Republik ini dimulai dari Jogja. Ya. Termasuk pandemi COVID kemarin, termasuk vaksinasi COVID kemarin. Pak Presiden itu memulai vaksinasi pertama di Kota Jogja itu tepat pada tanggal 1 Maret 2021. Dan itu beliau ada di Jogja. Oke. Dari Jogja akhirnya alhamdulillah akselerasi vaksin udah luar biasa. Ya, menyebar ke seluruh Indonesia begitu ya Pak Eko ya. Karena memang Yogyakarta istimewa sekali ya. Meskipun kita tahu kondisi saat ini pandemi sudah mulai menurun dan bahkan akan menuju endemi bisa dibilang begitu ya Pak Eko ya. Tapi kita juga pengen tahu sebenarnya seperti apa potensi industri kuliner yang ada di Yogyakarta ini Pak Eko. Yogyakarta, potensi kuliner yang ada di Yogyakarta khususnya untuk home industry, pangan olahan industri rumah tangga pangan. Kalau menurut saya potensinya luar biasa. Profitnya gurih. Profitnya gurih. Gurih ya Pak ya? Gurih, profitnya gurih. Kalau itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan konsisten, dengan ulet. Kesuksesan itu nggak tahan kok dengan orang yang ulet. Ya, kesuksesan itu nggak tahan kok dengan orang yang sabar, terus maju, ya, terus berusaha. Insya Allah dengan ikhtiar, sungguh-sungguh, berdikari, dengan berdoa tentunya tidak dilupakan. Sukses. Sukses. Betul, karena memang tidak ada kesuksesan yang instan ya Pak ya. Tidak seperti kita bikin mie instan langsung jadi 5 menit. Tapi memang butuh kerja keras dan juga keuletan itu tadi supaya memang industrinya terus meningkat begitu Pak Eko ya. Lalu yang paling penting sesuai dengan tema kita hari ini yaitu online single submission dan juga DILAN EIRTP atau digitalisasi layanan industri rumah tangga pangan Kota Yogyakarta ini adalah ya yang menjadi pertanyaan biasanya ini seperti apa nih, bagaimana tentang izin edar makanan utamanya yang diproduksi oleh industri rumah tangga di Kota Yogyakarta nih Pak Eko. Ya. Bapak Ibu pendengar ya, pendengar setia Star FM di Kota Yogyakarta kita sudah mendapatkan istilahnya ada layanan yang sangat memudahkan untuk berusaha, khususnya olahan pangan, yaitu dengan online single submission. Oke. Gitu. Online single submission itu sebuah layanan digital. Orang mau berusaha itu untuk mendapatkan izinnya cukup bisa dengan mengakses online single submission. Nanti
pelaku usaha olahan pangan industri rumah tangga pangan bisa mengakses lewat Jogja Smart Service. Di situ nanti Bapak Ibu mungkin awalnya ingin mendapatkan layanan industri rumah tangga pangan, tapi dengan mengakses itu nanti dapat banyak. Selain itu juga dapat bonus-bonus yang lainnya. Wah, apa itu Pak Eko? Bonus layanan-layanan yang lain dari Jogja Smart Service itu. Pertama, untuk online single submission itu sudah kita konstruksikan dalam layanan digital, khususnya untuk industri rumah tangga pangan ini dalam platform Dilan IRTP, digitalisasi layanan industri rumah tangga pangan. Di situ masyarakat yang berusaha atau memiliki usaha pangan olahan di Kota Yogyakarta tinggal pencet aja tombol di situ, gitu. Nanti online single submission akan terbuka. Ya, kemudian nanti Bapak Ibu langsung bisa mengakses dari rumah, kapanpun bisa mengakses, ya. Dan tim kami akan merespon pada jam kerja, Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau sudah mengakses itu nanti dapat NIP dari teman-teman, kita ada teman-teman DPN PTSP, kemudian sinergi dengan Dinas Kesehatan akan terbit NIP terkait dengan olahan pangan. Di situ automatically. Kemudian yang tidak kalah penting di situ nanti sudah terkoneksi dengan SPP IRT, SPP IRT ya Mas ya. Jadi nanti sangat mungkin kan izin edarnya itu akan terbit di hari itu juga. Bisa memungkinkan ya Pak? Memungkinkan. Wah, one day service ini bisa dibilang gitu Pak. One day service. Nah, termasuk nantinya itu kan ada komitmen yang harus dipenuhi dalam perjalanannya, termasuk dengan pelatihan keamanan pangan, penyuluhan keamanan pangan. Dan warga Jogja dan pelaku usaha pangan, industri pangan di Kota Jogja untuk mengakses pelatihannya cukup pencet Jogja Smart Service, masuk ke Dilan IRTP, di situ pencet aja tombol penyuluhan keamanan pangan, daftar di situ. Itu otomatis sudah langsung masuk ke sistem kami. Bapak Ibu sudah masuk antrian. Nah, nantinya Bapak Ibu akan dipanggil, misalkan daftar sekarang, minggu depan sudah ada pelatihan, nanti notifnya akan masuk ke HP-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu diundang untuk mengikuti pelatihan atau penyuluhan keamanan pangan pada hari Rabu Kamis depan, udah langsung ada notifikasinya, timelinenya juga terlihat jelas. Bapak Ibu nanti ikut pelatihan penyuluhan keamanan pangan selama 2 hari, dan termasuk untuk sertifikatnya, sistem sudah kita bangun memungkinkan selesai di hari itu juga. Ada pretest, kemudian mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Biasanya kita ambil instruktur dari Gajah Mada, kemudian dari Balai POM, kemudian biasanya kita ngaturi dengan Kemenkumham juga untuk patennya, kemudian untuk halalnya kita ngaturi dari teman-teman Kementerian Agama sama LPPOM UI, dan DFI yang District Food Inspector yang kita miliki. Di situ Bapak Ibu akan mendapatkan materi-materi yang sangat bermanfaat 2 hari. Hari kedua post test, kemudian mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangannya. Nah, itu. Jadi itu sertifikatnya sudah digital. Semuanya sudah ada timeline-nya. Kemudian baru tahap ketiga, mengisi untuk SPP IRT-nya. Di situ produknya apa, kemudian termasuk Bapak Ibu pelaku usaha pangan di Kota Yogyakarta yang untuk home industry itu nanti kita dorong. Memang kita memang bangun Bapak Ibu jadi lebih aware, lebih pinter menilai perusahaan Bapak Ibu terkait dengan food safety. Nanti Bapak Ibu akan kita minta untuk menilai dirinya sendiri, menilai perusahaannya. Ini food safety-nya sudah terbangun dengan baik atau belum? Gitu. Coba silakan dinilai dulu, Bapak Ibu yang nilai. Ya,
Kemudian tim kami itu akan kita turunkan, ya, akan visitasi ke tempat Bapak Ibu, lokasinya langsung. Nah, kemudian dicocokkan mana-mana ini yang sudah memenuhi persyaratan, mana-mana yang belum. Itu. Dan itu sudah kita digitalkan semuanya. Latitude longitude sudah kita kunci semuanya. Jadi ke depan sewaktu-waktu kita koneksikan dengan marketplace modern, dengan pariwisata dan sebagainya, sudah siap semuanya. Nah, jadi ada yang belum kita aktifasi saat ini, ada yang sudah kita aktifasi saat ini, tapi sudah kita persiapkan platform ke depannya. Gambarannya seperti itu. Gambarannya seperti itu ya. Luar biasa canggihnya ya Pak ya, Dilan ini. Ini semangatnya seperti tokoh Dilan kayaknya ya. Kalau Anda pendengar Star FM tahu banget dan mengikuti film-film Indonesia pasti tahu tokoh Dilan. Mungkin ini juga jadi salah satu pertimbangan kenapa akhirnya namanya akhirnya Dilan ya kan, atau ini singkatan lebih tepatnya ya Pak Eko ya. Luar biasa, tadi sudah terkoneksi, kemudian sekarang serba digital, dimudahkan. Nah, untuk pendengar Star FM yang mungkin agak sedikit gagap teknologi nih Pak, apalagi untuk pelaku industri rumah tangga yang sudah sepuh-sepuh ini biasanya akan kesulitan nih Pak, gimana nih Pak? Benefit itu kita sebar, dan itu tantangan. Sekarang apa itu kasepuan kita itu, kalau menurut saya tidak sekuno zaman dulu kok. Malah kasepuan kita sekarang itu milenial, gitu. Jadi malah lebih pintar, kadang-kadang update-nya malah kasepuan itu lebih update daripada gitu ya Pak ya. Sejauh ini di Kota Yogyakarta seperti itu ya, luar biasa dong nih. Jadi ini sama kok dengan kayak WA, kayak telepon dan sebagainya. Malah kalau nggak kita hadirkan seperti ini, ditanya kok nggak didigitalkan toh. Oh gitu. Wah, luar biasa ini berarti ya. Kasepuan Kota Yogyakarta hormat ini. Jangan tanya. Luar biasa ya. Sekarang GoFood aja pinter. Kasepuan kita. Oh, di sana ada makanan enak. Yang food yang marketplace udah terkoneksi. Oh ya. Iya. Termasuk juga mungkin pembiayaannya atau pembayarannya juga sudah terkoneksi digital ya Pak ya. Jadi kalau pembiayaannya, kita kan di food safety-nya itu. Nah, kemudian harapannya ke depan itu kan terkoneksi dengan pemasarannya. Sebenarnya platform yang kita bangun di sini itu sangat memungkinkan sinergi dengan berbagai stakeholder. Betul. Ya, contohnya teman-teman dari akademisi pengen menyumbangkan olah pikirnya. Kami ingin mengabdikan olah pikir saya, membuat sebuah rumusan, misalkan ya, yang ini membantu warga kota yang sudah punya usaha seperti ini, kemudian bisa mengelola keuangannya dengan baik. Bisa kok, gitu. Oh, ini biar cita rasanya, kan food safety-nya sudah, cita rasanya biar lebih ini, saya mau menyumbangkan untuk warga kota, gitu. Caranya masak yang bagus, yang enak, cita rasanya luar biasa seperti ini, bisa. Jadi sebenarnya ini terbuka, jadi terbuka untuk semuanya, semua kalangan, untuk menabur kebaikan di sini. Kita mulai dari balai kota. Oke, yes, ini terbuka, termasuk ada pendengar Star FM yang mungkin juga punya keinginan untuk membantu supaya pelaku industri rumah tangga ini semakin bagus. Boleh banget ya Pak ya, terbuka sekali. Ingin memberikan apapun itu, entah itu pendidikan, entah itu informasi terkait dengan keamanan food safety-nya, boleh banget ya Pak ya. Jadi sudah kita bangun sedemikian rupa. Sip, luar biasa. Serunya itu kan kalau bareng-bareng. Kalau seru sekali.
dengan siapa? Sendiri. Enggak loh. Jadi serunya itu bareng-bareng. Jadi kita menghadirkan kemudahan, layanan yang baik untuk warga kota ini bareng-bareng. Betul. Jadi seru sekali. Seru sekali karena memang sekarang juga sudah waktunya untuk kolaborasi ya Pak ya, supaya mendapatkan produk yang oke itu tadi. Nah, mungkin ada juga pendengar Star FM yang bertanya-tanya sebenarnya manfaatnya sendiri untuk pelaku usaha miliki izin edar pangan itu seperti apa, selain memang sudah diakui oleh pemerintahan kota gitu ya, tapi apalagi sih sebenarnya manfaatnya Pak Eko? Manfaatnya pertama, satu, kalau kita lihat di undang-undangnya memang pangan yang diedarkan, pangan olahan yang diedarkan itu harus punya izin edar. Itu perintah undang-undang, amanah undang-undang. Nah, izin edar itu dari Balai POM, kecuali kalau itu olahan pangan itu atau pangan yang diolah itu diolah di rumah tangga, dapat dispensasi cukup dengan izin PIRT, kan jadi mudah. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya itu ya bisa ke toko-toko modern. Coba Bapak Ibu kalau ke toko modern itu makanannya, kalau Ibu Bapak lihat bisa dicek kok itu. Oh, nomor PIRT. Oh, 3471, lah itu berarti produk Jogja. Oh, ini 3 sekian-sekian. Oh, ini berarti luar Jogja. Artinya sebetulnya kita kan punya marketplace nih. Ada toko-toko modern itu. Coba dilihat produknya itu berapa persen dari kota Jogja. Nah, ini kan sebetulnya peluang. Bapak Ibu, kita sebentar lagi terkoneksi dengan tol Surabaya, Solo, Jogja, Semarang, Jogja. Tamu itu semakin banyak. Nah, ini kan sebuah potensi yang ya beliau, tamu-tamu kita ini kan membawa rupiah. Nah, kalau kita bisa hadirkan produk-produk yang berkualitas, cita rasanya oke, harganya kompetitif, waduh, itu rupiah banget. Rupiah, cuan itu ya Pak ya? Itu rupiah banget. Rupiah sekali. Iya, itu tadi bisa memperluas pemasaran ya. Jadi bisa bertambah lagi nanti dipasarkan di mana-mana, tidak hanya di kalangan lokal saja. Bisa jadi nanti di luar kota Yogyakarta ya Pak ya, tidak menutup kemungkinan untuk itu. Jadi yang belum saat ini mendapatkan izin edar pangan olahan Anda, supaya segera deh langsung ke Jogja Smart Service tadi ya Pak Eko ya. Siap. Terus juga mungkin ada beberapa juga yang harus diluruskan ya Pak ya. Kan ada olahan pangan yang boleh mendapatkan izin edar PIRT gitu. Nah, apa saja Pak yang boleh dan yang tidak boleh mendapatkan atau memiliki izin edar PIRT ini Pak? Kalau PIRT itu makanan-makanan yang untuk resikonya tinggi, resikonya rendah. Risiko rendah itu kan gini, semakin produk atau pangan olahan itu semakin bergizi tinggi, protein tinggi, itu semakin berisiko. Kenapa? Karena semakin bergizi, semakin berprotein tinggi, kuman juga kan senang dan subur di situ. Nah, olahan pangan yang izin edarnya dari IRTP atau PIRT itu yang risikonya rendah. Nah, itu contohnya kayak bakpia, kayak roti, gitu, kayak rempeyek, kayak keripik, dan sebagainya, banyak. Dan itu macam-macamnya sudah kita konversi dalam bentuk digital. Oh, makanan dari tepung-tepungan, oh tinggal klik aja. Nanti bahan baku utama saya apa ya? Sudah kita mudahkan. Jadi mudah sekali. Oh, bahan baku utama saya tepung. Nah, berarti oh, bahan baku utama saya biji-bijian. Nah, udah langsung tinggal masukkan di situ. Jadi dari yang sulit ya, kalau dipahami secara cepat, itu sudah dalam layanan itu sudah kita konversikan dalam bentuk digital yang jadi mudah. Nah, tuh kalau yang dikecualikan, contohnya olahan pangan yang disimpan suhu beku, kayak sosis, frozen food ya Pak ya, nugget, itu di teman-teman Balai POM. Kemudian pangan yang apa itu, yang mencantumkan klaim, itu ranahnya bukan di
IRTP, kalau mencantumkan khasiat itu, termasuk pangan yang impor, gitu. Pangan organik, gitu. Pangan fortifikasi, pangan untuk keperluan gizi khusus, gitu. Bahan tambahan pangan itu ranahnya di Balai POM, bukan di IRTP lagi. Itu gambarannya seperti itu. Siap. Jadi sudah bisa di searching juga sebenarnya, dicari ya Pak ya. Kira-kira produk saya ini termasuk PIRT atau bukan gitu. Bisa. Siap. Bisa. Kita nanti akan bahas juga terkait dengan bagaimana sih langkah-langkah mendapatkan izin PIRT ini. Tapi kita ke jeda iklan atau ke jeda lagu terlebih dahulu ya Pak Eko ya. Okay. Kami masih menunggu Anda pendengar untuk yang ingin bergabung melalui pertanyaan. Boleh banget, silahkan kirim di 0818621013 atau juga bisa menuliskan di kolom komentar Instagram kami @starjogja_fm. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Masih di Bincang Spesial bersama saya Widya Pradipta dan juga Bapak Eko Rahmadi, Kabid Regulasi dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Pendengar, tema kita hari ini adalah online single submission dan juga Dilan EIRTP. Nah, ini agak susah ngomongnya ya. Digitalisasi layanan industri rumah tangga pangan Kota Yogyakarta. Nah, untuk Anda yang juga punya industri rumah tangga, ini harus wajib disimak ya, karena selepas ini nanti Pak Eko akan membahas terkait dengan langkah-langkahnya cara mendapatkan izin edar IRTP itu seperti apa ini Pak Eko. Apakah ini sulit? Karena kadang kalau udah banyak syarat-syaratnya jadi males lah gitu. Misalnya kayak gitu Pak. Nah, supaya bisa mendapatkan gambaran seperti apa Pak langkah-langkah yang harus pelaku usaha lakukan supaya mendapatkan izin edar IRTP? Langkahnya punya niat dulu, karena kalau nggak diniati ya nggak jalan-jalan ya. Jadi mudah sekali kok mendapatkannya. Cukup mengakses Jogja Smart Service, kemudian nanti cari layanan digital industri rumah tangga pangan atau Dilan IRTP. Nama itu kita pilih Dilan IRTP karena asik. Dilan itu kan mewarnai ya tuh, representasi semangat gitu. Semangat berubah, semangat untuk hidup lebih baik gitu. Kayak Dilan ya, tokoh Dilan itu kan asik juga. Asik ya, Pak. Asik juga. Asik gaul gitu Pak. Gaul, ya harus gaul. Ya, itu. Jadi yang kita ambil nuansa positifnya. Ya. Itu yang kita butuhkan. Kalau udah sampai di situ, tinggal akses online single submission. Di situ udah mudah sekali lah. Kalau memang sulit, silakan datang ke Balai Kota, ke tempat kita, ke Dinas Kesehatan. Teman-teman welcome sekali memandu Bapak Ibu. Ada Bu Tuti, ada Mbak Santi, ada Mbak Eka, ada Bang Raffi. Tapi bukan Bang Raffi Ahmad loh. Asik-asik ini. Jadi asik-asik semua. Nah, nanti aware sekali teman-teman. Apa itu senang sekali membantu Bapak Ibu. Kalau memang nggak bisa sendiri, silahkan datang. Yang sudah bisa langsung bisa ketuk di situ. Kalau belum pelatihan ya langsung akses daftar, nggak perlu datang ke tempat kita, cukup dari rumah bisa daftarnya, kemudian tinggal daftar. Jadi sudah untuk SPP IRT mudah sekali. Kalau memang betul-betul sulit, bisa kok, itu ada WhatsApp-nya. Kalau betul-betul mentok kok angel ya, klik di WA-nya itu langsung nanti akses ke tim kami. Jadi mudah sekali. Iya, jadi dimudahkan, dibantu juga, sangat terbuka. Kalau misalnya memang, waduh kok aku mumet banget ini susah gitu, ya udah langsung aja datang ke Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ya Pak ya. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya biasanya adalah, nah berapa biaya yang harus dikeluarkan nih Pak untuk mengurus izin edar ini? Kalau di Kota Yogyakarta itu nggak ada biayanya ya. Tuh, wah luar biasa kan pendengar. Nggak ada pendengar. biayanya Bapak Ibu. Ke OSS juga nggak ada biayanya. Kemudian daftar penyuluhan keamanan pangan juga
tidak ada biayanya, sudah kita siapkan sedemikian rupa. Ikut pelatihan 2 hari, penyuluhan 2 hari, yang nantinya itu sertifikat itu berlaku seluruh Indonesia nanti. Sertifikat penyuluhan keamanan pangan itu kalau suatu ketika ibu atau bapak atau mas-mas mbak-mbak kok mendapatkan penugasan di mana itu sambil usaha IRTP misalkan di luar Jogja, bisa sertifikatnya laku di itu. Kemudian ngurus SPP IRT-nya itu nggak ada biayanya. Yes, ini sudah tidak ada biaya, kemudian juga dibantu dan terkoneksi dengan cepat, bahkan bisa one day service tadi ya Pak ya, bisa dimungkinkan untuk one day service. Apalagi coba yang kurang ya yang sudah disediakan oleh Dinkes Kota Yogyakarta. Dan setelah tadi tidak ada biaya, kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya biasanya berapa lama sih dibutuhkan waktu untuk akhirnya mendapatkan izin dari IRTP ini Pak Eko? Dari online single submission sama SPP IRT yang untuk awal paling 1 hari selesai. Nah, dan itu harus diteruskan kalau yang belum pelatihan ya penyuluhan keamanan pangan itu nanti daftar dulu. Kan nggak bisa satu-satu kalau penyuluhan keamanan pangan itu harus satu kelas langsung kita angkatkan itu. Paling itu. Kemudian yang kedua mengajukan yang untuk pemenuhan komitmen di tempat kita. Tapi kan dari online single submission dan SPP IRT yang dari linknya dari POM itu kan memungkinkan 1 hari. Ini. Jadi mudah sekali. Oke, jadi mengikuti penyuluhan ini juga harus ya kewajiban bagi para pelaku usaha yang ingin mendapatkan izin edar ya Pak ya. Ini menjadi catatan ya, jadi nggak boleh bolos karena materi-materinya penting tadi seperti sudah disebutkan di awal ya Pak ya. Penting sekali dan bermanfaat. Itu materi itu mungkin saat dalam tataran konseptual belum mulai, nggak butuh. Atau yang ukurannya masih kecil, belum butuh lah. Tapi begitu perusahaannya Bapak Ibu itu terus bertumbuh dan berkembang, waduh kok dulu saya nggak ikut ya pas sesinya Gajah Mada, pas sesinya Balai POM dulu kok nggak ikut ya, nyesel. Itu jadi paket materi yang dipersiapkan itu sangat berguna untuk perusahaannya Bapak Ibu. Dan IRTP ini sebuah perusahaan loh Bapak Ibu, industri rumah tangga pangan. Jadi industrinya yang industri rumah tangga pangan itu sebuah industri olahan pangan yang dimulai dari rumah tangga. Lokasinya di rumah tangga. Luar biasa toh. Bisa dimulai dari dapur rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Luar biasa toh. Luar biasa Pak. Dari dapur bisa menghasilkan rupiah. Gitu. Lah kalau izin edarnya namanya PIRT, pangan industri rumah tangga. Kalau proses sertifikasinya namanya SPP IRT. Sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga. Gitu loh. Ini sudah dijelaskan oleh Pak Eko. Juga ada banyak pertanyaan yang kayak gitu Pak. Salah kaprah sebenarnya bedanya IRTP dan PIRT itu apa? Bener gitu semua. Ya. Nah, jadi industrinya namanya IRTP. Izin proses sertifikasinya namanya SPP IRT. Izin edarnya namanya izin PIRT. Gitu loh. Sudah jelas ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Ingrid yang ada di Jetis Pak. Saya bingung sama istilah-istilahnya gitu. Siap, sudah dijelaskan dengan detail tadi oleh Pak Eko. Kemudian kita berlanjut ke pertanyaan melalui line Instagram. Ya Pak ya. Ini dari @Denny Nugroho Nugi Marto Atmojo. Pak Nugi ini kalau industri kue kering rumahan yang biasanya produksi musiman apa juga harus mengurus ini? Mungkin yang dimaksud adalah musiman ketika lebaran, ketika hari raya gitu Pak. Mengurus saja. Mengurus saja. Dan itu profitable juga kok. Bisa untuk lebaran juga. Itu juga gurih kok profitnya. Profitnya gurih. Mengurus saja Bapak.
dan Bapak kan bisa, Pak Nugi kan bisa menggunakan, karena apa? Satu, itu amanah undang-undang. Undang-undang mengamanahkan olahan pangan yang diedarkan harus punya izin edar. Kalau itu dibuat atau olahan pangan itu diproduksi di rumah, cukup dengan PIRT, kan mudah loh, sederhana loh. Jadi itu ngurus saja Pak Nugi. Oke, siap. Kemudian ini kabar sinergi Pak di Instagram, kalau sudah punya izin ini apa harus dicantumkan di kemasannya? Wah, ini mungkin harus dong ya Pak ya. Perintah undang-undang itu, iya. Ada standar label kemasan produk. Oke. Ya, dan di layanan digital kita nanti per produk itu kan ada labelnya, standarnya kan jelas. Misalkan bakpia kenari 56 itu, nah, misalkan loh ya. Misalnya ya. Nah, itu kan ada standarnya, harus kontennya itu harus ada apanya, komposisinya, kadaluarsonya, kemudian apa itu parameternya itu kan sudah ada di situ. Banyak kok warga kita. Kami lihat di layanan digital yang kami terima, apa itu label-label yang dibuat oleh saudara-saudara kita yang sudah mengajukan, wah cakep, asli cakep sekali. Keren-keren ya Pak ya. Keren sekali, keren sekali. Itu hanya kalau kami lihat tinggal 1, 2, 3 kali langkah, apa itu butuh jam terbang aja. Itu tinggal waktunya aja untuk mendapatkan titik clue untuk profitable dan sebagainya. Wah, guru kayak gini tuh cari duit gitu. Kalau kita lihat udah asik banget. Sekarang Bapak Ibu saya tanya, Bapak Ibu jago membuat keripik, jago membuat selai pisang, gitu. Satu dikemas dengan plastik biasa, satu lagi packagingnya cakep. Ini tamu kita yang datang ke Jogja beli yang cakep kok. Iya oh, ini oleh-oleh dari Jogja ini. Selai dari Jogja. Wah, ini keripik dari Jogja. Asik Bu. Asik, seneng. Yes. Jadi tamu yang datang ke Jogja itu bawa rupiah dan itu pengen dihabiskan di kota Jogja. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu ingin mengambil kesempatan atau biar ditangkap oleh teman-teman yang sudah mengambil kesempatan? Ini benar-benar. Jadi kemasan, apalagi packaging sekarang juga menjadi salah satu pertimbangan konsumen untuk memilih produk itu atau enggak ya Pak. Semakin oke, semakin kece akan semakin dipilih oleh konsumen. Kemudian ketika di foto produk juga kelihatan bagus ya Pak ya, kelihatan wah keren banget nih, pasti akan banyak juga yang akhirnya untuk membeli produknya gitu ya Pak Eko ya. Kita ke pertanyaan berikutnya Pak. Ini dari @eka Laya Irfan ya. Kalau Dinas Kesehatan itu apakah membuat pengawasan penjualan kuliner pinggir jalan atau tidak Pak Eko? Untuk yang pinggir jalan ini sudah kita siapkan platform digitalnya. Kita sudah bersiap. Ini yang IRTP sudah, platformnya sudah untuk apa itu versi pertama. Ke depan kita upgrade lagi benefitnya. Yang untuk higien sanitasi, jasa buka yang lain juga sudah kita siapkan. Mulai yang di jalan, kemudian mulai apa itu yang dari hotel, resto, McD, Pizza Hut, dan sebagainya, kantin, catering, udah kita siapkan semua platform digitalnya. Sebetulnya kemarin di Desember sudah posisi siap kita launching, tapi insya Allah ini segera kita launching, biar bisa dinikmati oleh masyarakat. Betul, ditunggu ya Pak ya. Moga-moga cepat di launching. Ditunggu keberlanjutannya. Yes, ke pertanyaan selanjutnya ya Pak Eko ya. Ini dari @Reno Raditya. Izin ini apakah ada evaluasinya dan berlaku berapa lama? Ini pertanyaan penting Pak. Ada evaluasinya, makanya kita buatkan digital. Maksudnya itu kan gini, kita keluarkan izin edar PIRT ini kalau sebuah industri rumah tangga pangan ya, yang Bapak Ibu miliki itu sudah berada di level 1 dan 2. Makna di level 1 dan 2 itu untuk sertifikasi produksinya itu
poin-poin kritis yang menyebabkan risiko pangan itu sudah terkendali. Mayor, minor sudah terkendali. Itu kalau sudah di level 1, level 2, nah, itu sudah bisa kita terbitkan. Oh, berarti cara produksinya ini udah aman. Oke. Yang diajukan berapa izin edar? Wow, ini ada 10, ada 20. Oke, ini sudah clearance, sudah aman, terbitkan, langsung terbit. Gitu. Jadi, nah evaluasinya gimana? Nah, ini kan kita buka teman-teman di Puskesmas untuk ngecek. Memang hari ini sudah kita terbitkan izin edarnya, dan itu berlaku 5 tahun ke depan. 5 tahun. Nah, selama perjalanan itu yang ngecek teman-teman Puskesmas. Oke. Dan kita buka juga dari Balai POM. Nanti sewaktu-waktu Balai POM turun ke tempat Bapak Ibu. Nah itu dalam rangka evaluasi, monitoring evaluasi, biar perform dari perusahaan Bapak Ibu tetap bagus. Ya. Nah, gitu. Oke, 5 tahun ya. 5 tahun. 5 tahun. Apakah ada kemungkinan juga untuk misalnya 5 tahun terus akhirnya tidak dilanjutkan kembali Pak izinnya? Kebanyakan diperpanjang. Kebanyakan diperpanjang. Maknanya kalau diperpanjang itu kan berarti saudara-saudara kita sudah merasakan apa itu ternyata ini kalau sungguh-sungguh ya menghasilkan gitu. Gitu. Jadi memang harus dijaga selama 5 tahun itu, harusnya sih ada perkembangan gitu ya Pak ya, supaya terus diperpanjang terus. Jadi kalau proses perpanjangannya sendiri apakah juga harus melalui Jogja Smart Service atau nanti akan sama ya Pak ya? Sama. Proses perpanjangannya akan sama. Jogja Smart Service dan banyak kok yang industri rumah tangga pangan yang saat ini sudah kita naikkan kelasnya ke Balai POM, izin Balai POM. Contohnya Bakpia 25 dulu ya dimulai dari industri rumah tangga pangan. Itu. Nah, kemudian setelah terus bertumbuh, pegawainya aja udah 300-an, bukan industri rumah tangga pangan lagi, ini udah harus naik kelas gitu. Jadi yang IRTW biar untuk yang lain gitu. Sekarang saatnya naik kelas ke Balai POM. Oke, Bakpia 25 itu sudah Balai POM. Itu Bapak Ibu pun juga begitu. Di tahap ini startupnya dengan izin PRT dulu. Nah, kemudian di tahap selanjutnya dengan Balai POM. Contoh lagi coklat monggo. Coklat monggo itu awalnya dari ERTP izin edarnya. Nah, kemudian terus bertumbuh. Udah saatnya ke Balai POM. Gitu. Ini berarti melewati berbagai evaluasi itu tadi ya Pak ya. Wah, ini dinilai udah oke nih untuk naik kelas nih. Kalau di rumah kan, lah ini kalau industri rumah tangga pangan kan di rumah. Lalu sudah terus bertumbuh terus, kalau di dapur kan sudah nggak muat lagi Bu. Ya, Mbak gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian kan, kalau perusahaannya Bapak Ibu semakin bertumbuh kan di dapur nggak muat lagi, di rumah nggak muat lagi, kan harus keluar. Nah, sudah saatnya untuk izin Balai POM. Kita seneng kok melihat kalau warga Jogja usahanya sukses, semakin berkembang, bertumbuh, ya. Sering mengajukan izin edar ke tempat kita, ya. Kita senang sekali. Kemudian tamu-tamu yang datang ke Jogja juga suka. Nah, kita itu inginnya begitu ada orang datang ke Jogja, kalau dengan makanan produk Jogja itu nggak mikir lagi, mesti aman nih. Pengennya, makanya kita dorong Bapak Ibu pelaku industri rumah tangga pangan itu aware betul dengan dengan keamanan pangan di olahan pangan industri rumah tangga ini. Oke, siap. Sebagai closing statement nih Pak, mungkin bisa diberikan himbauan supaya warga Kota Yogyakarta, khususnya pelaku-pelaku industri rumah tangga ini supaya lebih aware lagi. Ternyata ini loh, food safety itu penting banget, apalagi untuk mendukung akhirnya nanti produknya bisa dipasarkan secara lebih luas. Ya. Terima kasih ya Bapak Ibu untuk closing statement kami. Pangan itu panglima. Jadi begitu ada tamu datang ke Jogja, yang dicari adalah pangan, dan keamanan adalah panglimanya. Jadi kita pastikan
baik itu olahan pangan di kota Jogja, ya kuliner di kota Jogja ini betul-betul terjamin keamanannya, food safety-nya terjamin, karena itu adalah tamu-tamu yang harus kita sambut dengan baik dan kita pastikan keamanannya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, IRTP, Industri Rumah Tangga Pangan ini kami saksikan prospektif Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin perlu mencoba untuk usaha industri rumah tangga pangan ini. Bapak Ibu hanya membutuhkan satu kali clue. Oh, seperti ini toh cara dapat uangnya. Kalau begitu sudah menemukan satu kali clue, oh ini toh, itu duit ya ternyata. Nah, habis itu Bapak Ibu akan ketagihan dengan profitable-nya dari usaha industri rumah tangga pangan. Mungkin Bapak Ibu saat ini belum ketagihan karena belum merasakan profitnya. Begitu sekali merasakan ada rupiahnya di situ, nanti Bapak Ibu akan ketagihan. Oke. Sukses untuk Bapak Ibu. Semoga layanan-layanan yang kita hadirkan bisa mendatangkan kemudahan Bapak Ibu dalam berusaha, dan sukses. Dan tentunya kalau kami di kesehatan, kalau Bapak Ibu profitnya terus bertumbuh, otomatis kan keluarganya semakin bahagia, anak-anaknya semakin sehat, gizinya semakin baik, otomatis nanti kan keluarga-keluarga itu semakin sehat. Kalau semakin sehat kan kita juga senang, ya, yang melayani di bidang kesehatan ini. Matur nuwun. Terima kasih Pak Eko Rahmadi, Kabid Regulasi dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ya Pak ya, sudah berbagi banyak informasi. Kita tunggu ya Anda pendengar Star FM, pelaku industri rumah tangga untuk segera mendaftarkan diri untuk mendapatkan izin edar dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Saya akan menutup bincang spesial kita di siang hari ini pendengar. Terima kasih sekali. Tapi saya Widya Pradipta akan masih terus berlanjut sampai nanti jam 3 sore di Dinamika Jogja Siang. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah bergabung dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound.